Lebih baik petani kelapa sawit ini meminta kepada siapapun nanti yang terpilih, tolong perhatikan oleh rezimnya nasib orang-orang yang terkait di dalam perkebunan kelapa sawit. Selama rezim sekarang ini kita mendengar pernah terjadi harga sawit yang begitu anjlok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Bustami Narda. Tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang mengatakan ada 17 juta petani sawit RI Republik Indonesia yang akan mendukung cawapres dengan ketentuan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak perkebunan kelapa sawit. Apakah ini keinginan menurut petani kelapa sawit? Apakah ini keinginan menurut pengusaha kelapa sawit? Apakah ini keinginan menurut karyawan yang bekerja di perkebunan kelapa sawit atau di pabrik minyak kelapa sawit? Menkop suara ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tetapi dalam kenyataannya terkadang tidak ketemu. Saya ada satu contoh. Ada seorang calon anggota DPRD kenal baik dengan saya. Dia punya perusahaan dengan anggota, dengan karyawan yang ribuan lah. Pokoknya untuk daerah, untuk caleg DPRD kabupaten, paling tidak satu kursi bisa suara untuk dia. Setelah dihitung-hitung, ditinggal tambah suara dari luar. Begitu dikumpulkannya seluruh karyawannya dan diberikan penjelasan bahwa nanti caleg yang akan dipilih adalah dia ini. Dikondisikanlah semuanya. Bahkan sampai ke TPS-TPS-nya dikondisikannya. Tetapi apa yang terjadi? Nyaris dia tidak dapat suara dari karyawannya yang banyak itu. Kenapa ini terjadi? Ini persoalan politik. Persoalan politik tidak sama dengan persoalan matematik. Wah, ini sekampung ini orang saya semua nih. Bisa saya suaranya kemana mau saya berikan nih? Tidak bisa. Dan juga ada pengalaman saya. Ada seorang calon kepala daerah. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia sudah menang nih. Satu rumah yang telah dicatatnya orangnya yang telah mengakui bahwa dia akan pilih nanti di keluarganya itu calon bernama ini sudah tercatat sekian puluh ribu. Satu rumah, satu kain sarung. Tetapi apa yang terjadi? Di TPS dekat rumahnya saja dia kalah. Makanya saya bilang kepada dia, waktu dia mengatakan kepada saya sudah punya suara sebanyak ini, berdasarkan catatan pemberian kain sarung, satu rumah sekian banyaknya catat nama teken. Saya bilang, itu sudah Bapak buatkan apanya semuanya, kandangnya tak boleh keluar, buang air di sana, makan di sana, menjelang pemilu, menjelang pilkada udah ada. Kenapa begitu?
Nanti dia keluar. Dia agak kesal pada saya. Dia menganggap saya nggak percaya dengan suaranya itu. Saya bilang ini politik. Belum tahu, begitu tim kamu pergi dari rumah dia tadi, datang lagi tim lain. Kalau kamu kasih kain sarung 1 helai, dia mungkin kain sarung 1 helai tambah uang 25.000. Nanti datang lagi tim yang lain, calon lain. Nanti datang lagi dari calon lain. Bawa kain sarung 1 helai, sembako 1 kantong, uang 10.000. Teken juga begitu. Gimana saya bilang? Dia tidak percaya, ini sudah yakin ini orang-orang kita semua ini. Karyawan itu, orang itu saudara itu sudah. Tapi apa yang terjadi? Di tempat dia saja dia tidak menang. Jadi tidak menjamin juga kop-kop seperti ini. 17 juta sudah bisa kami diarahkannya suaranya. Dengan catatan mau komitmen ini sulit saya kira. Sulit. Dulu pernah kalau kita tidak keliru, ada juga calon presiden dan wakil presiden yang dari petani kelapa sawit, yang dari perusahaan perkebunan kelapa sawit. Dia pemilik perkebunan kelapa sawit yang luas, tapi kalah juga. Jadi artinya apa, sahabat? Sekarang ini agaknya sudah perlu para politisi realistis berpikir, dan makin maju negara ini, rakyat akan semakin realistis dalam memilih calon, baik calon presiden, wakil presiden maupun calon legislatif ataupun calon peserta pilkada. Tetapi setidaknya pengaruhnya ini tentu ada. Kalau nanti ketua dari organisasi perkebunan kelapa sawit ini mengarahkan ke sini, mengarahkan ke sini. Tapi jaminan untuk 75 juta ini agak riskan menurut saya. Menurut kita agak riskan. Bisa diarah-arahkan suara 17 juta ini. Kita baca berita ini. CNBC Indonesia menurunkan berita di bawah judul, akhirnya terungkap 17 juta petani sawit RI dukung capres ini. Berita ini tanggal 1 Juli 2023. Jakarta, CNBC Indonesia. Pemilihan umum pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden RI berikutnya bakal digelar tahun 2024 nanti. Sejumlah nama pun mulai beredar dan disebut-sebut bakal bertarung dalam pemilu nanti. Nama-nama tersebut adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan yang disebut bakal calon presiden capres RI. Dukungan atas ketiganya pun sudah mulai mengalir. Ternyata ada kriteria tertentu yang dipersyaratkan sebelum mendapatkan dukungan petani sawit. Setidaknya demikian menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung. Menurutnya, petani yang tergabung dalam Apkasindo telah menyepakati figur calon presiden yang akan didukung pada pemilu 2024 nanti. Hal itu, ujar Gulat, terjadi saat rapat kerja nasional Rakernas DPP Apkasindo pekan lalu di Padang, dihadiri perwakilan 22 provinsi. Kami Apkasindo tidak melihat partai atau lembaga politik lainnya, tapi program kerja strategis capres tersebut terkait sawit Indonesia. Terkhusus kami petani sawit, ujarnya kepada CNBC Indonesia, dikutip Jumat 30 Juni 2023. Jika capres memenuhi kriteria kami, maka 17 juta petani sawit dan pekerja sawit akan mendukung capres tersebut, kata Gulat. Gulat pun menjabarkan kriteria dan syarat dari petani sawit. Petani sawit akan mendukung capres yang konsisten mendukung dan berjanji menyelesaikan permasalahan pokok petani sawit, seperti legalitas lahan, katanya.
berjanji akan mewujudkan Badan Sawit Indonesia, sehingga ke depan terkait keurusan sawit hanya satu pintu melalui badan ini. Tambahnya, dia pun meminta pemerintah menempatkan utusan petani masuk ke dalam badan tersebut atau ke kelembagaan negara terkait sawit. Selain itu, ujarnya, Apkasindo akan mendukung capres yang mendukung petani, mendukung hilirisasi TBS, tandan buah segar petani oleh kelembagaan petani sawit, yaitu pabrik kelapa sawit PKS mini dan pabrik mini minyak goreng, serta kesetaraan harga TBS petani dengan harga CPO, crude palm oil atau minyak sawit mentah, dan produk sampingan lainnya, kata Gulat. Capres berjanji akan mensertifikasi SHM, surat hak milik BPN, Badan Pertanahan Nasional, semua perkebunan sawit rakyat dengan menggunakan dana BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, tugasnya. Jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, kata Gulat, sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil System ISPO akan jadi sederhana, di mana selama ini ISPO menjadi salah satu senjata yang digunakan pemerintah dalam setiap perdebatan memperjuangkan sawit Indonesia, termasuk di tingkat internasional. Sahabat BN, memang ini perlu, tetapi lebih perlu lagi agaknya seluruh capres-cawapres yang ikut berkontestasi pada Pilpres 2024 mendatang harusnya diminta oleh Apkasindo ini agar nanti rezimnya yang terpilih menjadi presiden dan wakil presiden nanti memperhatikan nasib perkebunan kelapa sawit, baik nasib petaninya, nasib pengusahanya, nasib karyawannya, dan nasib siapapun yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit. Kalau nanti Apkasindo ini mengarahkan dukungan, menyatakan ke publik bahwa mendukung capres A contohnya, atau pasangan capres B, atau pasangan capres C diumumkan ke publik, andai kata nanti dia tidak terpilih, apakah nanti pihak perkebunan kelapa sawit tidak kehilangan muka? Karenanya lebih baik petani kelapa sawit ini meminta kepada siapapun nanti yang terpilih, tolong perhatikan oleh rezimnya nasib orang-orang yang terkait di dalam perkebunan kelapa sawit. Selama rezim sekarang ini kita mendengar pernah terjadi harga sawit yang begitu anjlok. Pernah kita rasakan, pernah kita dengar, pernah dialami oleh pihak perkebunan kelapa sawit, harga sawit yang anjlok. Dan alangkah baiknya pihak Apkasindo menekankan kepada rezim mendatang siapapun yang terpilih, jangan sampai gagal memperjuangkan nasib pihak-pihak yang terkait dengan kelapa sawit. Dia harus mampu bersaing dengan dunia luar dalam hal harga ekspor kelapa sawit Indonesia. Dia harus punya jangkauan pergaulan internasional untuk memperjuangkan nasib orang-orang rakyatnya yang terkait dengan kelapa sawit. Nasib pengusahanya, nasib petaninya, nasib karyawannya. Ini sebaiknya.
Kalau nanti Apkasindo terlibat kepada dukung-mendukung, yang kita khawatirkan yang di kalangan bawah nanti akan menderita, sedangkan yang kalangan atas mungkin dapatlah fasilitas-fasilitas dari penguasa. Sedangkan yang sangat terdampak oleh harga kelapa sawit yang anjlok itu, di samping pemilik perkebunan kelapa sawit, juga petaninya dan karyawannya yang berada di sana. Sahabat BN, ke depan haruslah hendaknya di negara ini yang pengusaha betul-betul profesional menjadi pengusaha, yang petani juga, yang karyawan juga, yang politisi tinggal dia bermain politik. Tetapi kalau petani juga bermain politik, pengusahanya juga main politik, karyawannya juga main politik, yang kita khawatirkan lebih banyak menjadi korban politik daripada nanti menjadi penikmat dari politik itu sendiri. Ini yang kita khawatirkan. Karena itu, budaya dukung-mendukung seperti di era Orde Baru sudah seharusnya ditinggalkan di era reformasi sekarang ini. Kita masih ingat di era Orde Baru ketika akan terjadi, ketika akan berlangsung pemilu, kelompok ini mendukung partai, kelompok ini mendukung golongan ini, kelompok ini mendukung golongan ini. Setelah pemilu selesai, pernyataan kelompok ini mendukung Soeharto presiden, ini mendukung Soeharto, ini mendukung Soeharto, semuanya mendukung Soeharto itu. Tetapi apa yang terjadi ketika Soeharto jatuh, semuanya diam. Jadi di negara ini lagi politik jadi panglima. Kalaulah bisa kita menjadikan ekonomi yang menjadi panglima di negara ini, kita yakin bangsa ini akan sejahtera. Tetapi kalau masih politik juga yang jadi panglima di negeri ini, kita khawatir ekonomi akan semakin down. Sebab ekonomi menjadi korban politik jadinya. Karena itu sebaiknya, agaknya rakyat yang bertani, ya bertani. Rakyat yang jadi karyawan, ya karyawan. Yang diminta kepada siapapun nanti yang berkuasa, yang mendapat kepercayaan dari rakyat 5 tahun ke depan, tolong diperhatikan nasib petani kelapa sawit, karyawan kelapa sawit, juga pengusaha kelapa sawit. Yang paling penting sekali, jangan sampai harga kelapa sawit anjlok juga. Yang anehnya, harga buatan dan segar kelapa sawit anjlok. Harga minyak kelapa sawit naik. Dan tiba-tiba minyak goreng kelapa sawit ini juga hilang. Kita akan mengalami itu di rezim sekarang ini. Ini mungkin yang perlu kita sebagai rakyat menekankan kepada mereka-mereka yang sekarang maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, sebagai calon legislatif, baik yang untuk di DPR maupun DPD, agar mereka itu berpikir tentang nasib rakyatnya yang terkait dengan kelapa sawit ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.